Saya juga selalu mengingat bahwa ada kata-kata di bahasa Belanda ini tidak boleh ada eksploitasi antar manusia dengan manusia lainnya, atau di bahasa Belandanya tidak boleh eksploitasong delum parlum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pun. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di podcast Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya. Sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Imam Bukhori SH ya Pak ya, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat demi demokrasi yang lebih baik. Masya Allah. Baru sampai dari Bandar Lampung. Ya. Langsung ditodong untuk podcast di sini. Enggak ditodong karena memang sudah di planning dari rumah. Oh iya. Dikasih ancang-ancang. Makanya harus sudah ready. Sebagai pengawas mau ditaruh dimanapun dengan kapanpun dan waktu apapun harus selalu siap. Siap. Tanpa harus merasa dipaksa. Oh. Meskipun terpaksa. Jam berapa tadi Mas sampai? Saya dari rumah jam setengah 10. Jam 10 sampai sini barusan sekitar jam 4. Oke sahabat Bawaslu, ini sekalian kita ngabuburit ya, ngabuburit pengawasan pemilu, ngobrol-ngobrol bareng ahlinya gitu di Bawaslu Provinsi Lampung. Sebelum jadi anggota Bawaslu Provinsi Lampung Mas, sebelumnya profesinya apa? Saya dulu sebelum balik ke Lampung, memang saya agak lama di Jawa Timur. Sebelumnya juga pernah beraktivitas di sebuah lembaga. Memang nggak ada kaitannya dengan kepemiluan. Dulu memang saya lebih aktif di advokasi konflik-konflik yang ada di Jawa Timur, termasuk lebih fokus kepada konflik agraria. Saya pulang ke Lampung baru tahun 2016 baru balik ke Lampung di Kabupaten Pringsewu. Setelah itu beristirahat sejenak. Baru di tahun 2017 saya masuk ke dalam sistem penyelenggara, atau saya jadi staf dulu, sifatnya belum permanen, artinya masih belum Bawaslu, masih Panwaslu. Nah, saya kebetulan dulu sebagai staf Panwaslu Kabupaten Pringsewu kurang lebih 1 tahun. Setelah itu karena ada masa transisi dari Panwas ke Bawaslu, saat itu saya memberanikan diri untuk ikut seleksi di Bawaslunya. Dan memang salah satu syaratnya setiap staf yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Bawaslu tingkat kabupaten kota saat itu harus mundur. Dan saya keluar dari zona nyaman itu untuk memberanikan diri mundur dari staf dan ikut bersaing dengan teman-teman di tahun 2018. Artinya saya jadi staf di Panwaslu Kabupaten Pringsewu itu kurang lebih hanya 1 tahun. 1 tahun. Saat itu memang tahapannya tahapan beririsan antara pileg dengan pilkada. Nah, pasca seleksi itu dan alhamdulillahnya saya tidak lolos ketika daftar di Bawaslu Kabupaten Kota. 1 tahun saya istirahat lagi di tahun 2018 sampai tahun 2019. Di tahun 2019 sekitar bulan Juni atau Juli saya memberanikan diri kembali untuk mendaftarkan diri atau ikut seleksi di KPU Kabupaten Pringsewu. Dan kebetulan pertanggal 21 November 2019 saat itu saya masuk dan jadi salah satu yang dilantik untuk jadi komisioner KPU Kabupaten Pringsewu. Belum genap saya 3 tahun, belum genap saya di KPU, baru sekitar 2 tahun 8 bulan. Saya ingin keluar lagi dari zona nyaman itu dan ikut kembali berkompetisi di seleksi Bawaslu Provinsi Lampung di tahun 2022. Dan kebetulan dari ratusan orang yang mendaftar, saat itu memang yang
proses seleksi yang dibutuhkan hanya 3 orang. Kebetulan di tahun 2022 salah satu yang ikut terlantik, dan kebetulan yang kalau di Provinsi Lampung saya lebih banyak dipanggil Dimas Bontot karena memang saya paling muda di antara teman-teman yang lain. Di antara sampai 7. Di antara 7 saya paling komisioner muda yang masih di bawah 40 tahun. begitu. Gitu kira-kira. Perjalanannya sangat cepat ya Mas. Kalau dihitung dari masuk ke penyelenggara Iya, pemilu, iya. dari staf langsung jadi Iya. komisioner KPU, belum genap lagi nih ya, belum selesai Iya. masa jabatan sudah jadi pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung. Ya, artinya itu bukan apa namanya. Jadi saya awalnya itu ya yang penting ikhtiar dulu, berikhtiar dulu dan berani keluar dari zona nyaman, artinya untuk mencapai hal tersebut. Artinya memang saya pun merasakan sendiri, artinya ketika saya kok cepat sekali untuk mencapai dalam konteks di penyelenggara ini dengan level seperti ini. Makanya saya ketika dibilang bahwa keilmuan di kepemiluan itu masih sangat minim, sehingga saya terus setiap kali saya berkunjung ke kabupaten kota pasti saya niatnya untuk belajar kepada teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Karena memang saya sadar betul bahwa proses saya itu begitu, ya bagi kawan-kawan mungkin bagi orang lain Cepat. luar biasa cepatnya, gitu, luar biasa cepatnya. Kalau saya sering guyonan karena saya jarang nyuci, jadi garis tangan saya nggak hilang. Jadi kalau sering nyuci luntur. Iya. Nah itu salah satu keberuntungan saya mungkin di situ. Jadi teman-teman di sini ya yang menonton kali ini, mereka juga dan saya juga itu memang sudah dari 2017 Mas kita di Bawaslu masih Panwas dulu ya, sampai sekarang menjadi Bawaslu dan masih begini ya. Mungkin perlu itu ya, keluar dari zona nyaman itu tadi untuk beraninya itu dan belajarnya mungkin ya Mas ya yang perlu ekstra begitu untuk akselerasi itu. Makanya saya selalu ketika turun ke kabupaten kota itu saya selalu berpasangan kepada teman-teman, entah itu staf, entah itu komisionernya, bahwa setiap orang, bahwa siapapun punya peluang yang sama dalam konteks kompetisi. Tidak ada yang bisa membendung kalau memang itu jalan rezeki ya. Yang penting artinya hari ini ketika kita diposisikan dimanapun, gunakan posisi, waktu, dan tempat itu sebagai wadah atau sarana untuk belajar, untuk upgrading buat diri sendiri, dan untuk selalu bisa memantaskan diri kita untuk diposisikan di posisi yang mungkin dalam tanda kutip levelnya lebih tinggi. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk ketika saya sampaikan juga kepada kawan-kawan di kabupaten kota. Setiap saya turun ke wilayah daerah-daerah, saya selalu berpesan bahwa setiap kita berada dimanapun, baik di lembaga maupun di organisasi, itu harus ada pegangan. Saya selalu menyampaikan pegangan itu adalah 3KA. Apa itu 3KA? Pertama, etika. Kita dimanapun berada, dengan posisi apapun, kita harus punya etika. Entah itu etika berkomunikasi, etika dalam bertingkah laku, dan sebagainya. Nah, yang kedua, KA-nya itu estetika. Jadi kita mau seperti apapun, mau di posisi manapun, dan di wilayah manapun, kita harus berpenampilan atau bisa dibilang ke setiap orang yang melihat kita itu baik dalam konteks zahirnya maupun batinnya. Itu estetika. Yang ketiga, KA yang selalu saya pegang sampai hari ini adalah saintika. Jadi setiap kita berada dimanapun, dengan posisi apapun, kita harus selalu upgrade diri, upgrade ilmu pengetahuan, upgrade apapun itu dalam konteks yang baik. Itu yang perlu kita jaga betul. Karena kalau kita tidak bisa upgrade, nggak bisa mengupgrade ilmu pengetahuan dan yang lain-lain, maka
hampir bisa dipastikan kita akan selalu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Itu yang harus selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu staf maupun yang lainnya. Entah itu staf di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, bagi saya sama saja, karena memang konteks kerjanya juga sama saja, apalagi di penyelenggara yang hari ini menaungi kita semua. Gitu. Jadi ada 3 KA ya teman-teman, sahabat Bawaslu, itu bisa komen di bawah ini bagi yang hafal tadi ya, 3 KA-nya. Nanti akan kita kasih door prize dari Bawaslu Kabupaten Lampung Barat. Dulu kan pernah jadi staf ya Mas di Bawaslu Kabupaten, kemudian sekarang menjadi anggota Bawaslu, jadi pimpinan Bawaslu. Lebih berat mana Mas, jadi staf apa jadi pimpinan gitu? Kalau saya secara pribadi dalam konteks tanggung jawab, semuanya sesuai dengan porsinya. Saya sebagai staf juga bekerja sesuai porsi saya sebagai staf, saya sebagai komisioner juga bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan porsi saya sebagai komisioner. Artinya ngomong berat atau tidak berat, tidak ada bedanya, karena memang sama-sama punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing gitu. Tapi yang paling penting yang harus saya sampaikan, bahwa ketika dimanapun kita berada, diberikan tanggung jawab apapun, ketika memang kita melakukan dengan maksimal dan optimal, yakini betul bahwa apapun yang kita lakukan itu akan berhasil dengan baik. Artinya tidak boleh membanding-bandingkan berat atau tidak beratnya. Artinya nanti ketika kita diposisikan dengan level yang lebih tinggi, maka ada kecenderungan bahwa dalam tanda kutip, rasain kamu sekarang saya jadi pimpinan. Kamu masih jadi staf. Kan bisa jadi pimpinannya Mas dulu menjadi ini ya, tapi tidak bisa sekarang. Tidak boleh seperti itu. Sebagai seorang pimpinan tidak boleh menganggap stafnya itu dalam tanda kutip levelnya lebih rendah, meskipun secara hierarki memang lebih rendah. Tapi dalam konteks tanggung jawab kerja, apalagi sekarang di lembaga kita yang kita banggakan ini, konsep kerja kita gotong royong, artinya tidak boleh satu sama lain saling mengandalkan, artinya harus sama-sama. Sering saya sampaikan, kerja-kerja di pengawasan ini sesuai dengan Polhub 3 atau dengan Perbawaslu 3 tahun 2022, bahwa konsep kerja kita kolektif kolegial, artinya tidak memandang siapapun itu staf atau komisioner, artinya bahkan semua punya porsi. Semuanya punya porsi yang sama, punya porsi dan tanggung jawab sesuai dengan proporsinya. Itu yang paling penting, supaya ketika kita sudah punya prinsip atau dasar ketika bekerja dengan seperti itu, maka kita tidak akan ada sekat-sekat antar satu sama lain, apalagi dengan sesama penyelenggara di satu lembaga. Itu yang membuat saya secara pribadi selalu belajar bahwa jangan sampai menganggap bahwa meskipun posisi kita sebagai pimpinan, yang lainnya sebagai staf, tapi anggaplah bahwa kita sama-sama manusia. Makanya saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa ketika kita mau bekerja ya, tidak boleh mengeksploitasi, pimpinan tidak boleh mengeksploitasi stafnya dan segala dengan memanfaatkan jari telunjuknya untuk selalu menyuruh. Makanya sifat gotong royongnya ada di situ. Makanya saya juga selalu mengingat bahwa ada kata-kata di bahasa Belanda ini, tidak boleh ada eksploitasi antar manusia dengan manusia lainnya, atau di bahasa Belandanya tidak boleh eksploitasong delum parlum. Itu bahasa Belandanya seperti itu. Artinya ketika kita juga mengingat Mahatma Gandhi, kita juga diingatkan sama Mahatma Gandhi untuk memanusiakan manusia. Itu kira-kira. Jadi porsi staf, porsi komisioner itu sama-sama punya tanggung jawab yang berat dan tanggung jawab yang besar. Jadi begitu ya sahabat Bawaslu, mungkin rekan-rekan staf juga di kecamatan yang beberapa kali ya DM ke kita di Instagram, itu yang motivasinya itu pekerjaannya sama mulianya, sama beratnya, seperti kata Bapak Pardip sebelumnya tadi. Kalau dari zaman sekolah nih ya Mas ya, pernah nggak punya cita-cita itu memang pengen jadi bagian dari perpolitikan di Indonesia gitu? Oh, kalau cita-cita dulu
justru tidak pernah kepengen terlibat dalam konteks politik. Oh gitu. Karena memang dulu background saya ketika mulai dari SD saya masuknya di MI, artinya lebih cenderung kepada keagamaan. Terus di SMP-nya juga di MTS, lebih cenderung kepada keagamaan. Terus saya juga setelah SMA saya nggak langsung kuliah, saya masuk dulu ke pesantren, artinya belum terkontaminasi dalam konteks-konteks politik. Begitu saya pergi ke Jawa, baru saya berpikir, tapi bukan dalam rangka berpikirnya bukan dalam arah bahwa saya harus jadi penyelenggara, artinya jadi lebih tahu tentang politik dan jadi lebih tahu tentang kondisi kebangsaan. Kalau masalah kenapa kok saya tiba-tiba sekarang menjadi penyelenggara, itu bukan dalam artian cita-cita saya, bukan dalam itu. Saya dulu mau jadi apapun itu, saya selalu ingat bahwa mau dimanapun, mau jadi apapun, bahwa saya punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang punya manfaat buat manusia lainnya. Dan kebetulan karena saya tidak punya target yang muluk-muluk dalam konteks penyelenggara, apalagi karena dulu saya memang belum pernah punya pengalaman sebelum saya jadi staf, belum pernah punya pengalaman di penyelenggara, artinya ya ngalir saja. Tapi dengan mengalirnya kita, yaitu tadi yang saya sampaikan, harus tetap upgrade diri. Kalau saya lebih pasnya kita mau ditempatkan dimanapun harus memang sudah bisa memantaskan diri. Jadi kalaupun saya tidak di penyelenggara, saya pasti akan ada di tempat lain dan saya harus mempelajari itu semuanya. Dan harus bermanfaat itu. Dan harus bermanfaat. Artinya tidak boleh hanya, apalagi kita sebagai manusia yang punya pemikiran. Tentu saja harus bisa berpikir lebih luas. Saya selalu menganalogikan, tidak harus dengan satu sudut pandang, ya. Saya selalu menganalogikan bahwa sebuah kubus itu akan bisa disebut kubus kalau ada 8 sudutnya. Apalagi manusia itu tidak terbatas sudut pandangnya, dan itu yang membuat kita justru ketika mau dimanapun dan dikasih jabatan apapun, ya, karena memang sudut pandangnya tidak cuma satu, artinya tidak terobsesi hanya satu. Kalau saya secara pribadi selalu ngomong sama teman-teman bahwa ketika kita hidup harus punya plan A. Kalau plan A ini tidak berhasil, harus sudah punya plan B. Kalau plan B ini tidak berhasil, harus sudah punya plan C. Artinya supaya tidak ada keputusasaan dalam menjalani kehidupan ini. Begitu kira-kira. Dulu di zaman kuliah sarjana hukum ya Mas? Iya, sarjana hukum-hukuman. Hukum-hukuman. Waktu terpilih jadi pimpinan Bawaslu Provinsi, kok nggak jadi koordif hukum gitu loh Mas? Bukan masalah kaitannya dengan jurusan sih. Karena memang saya sebelum pulang ke Lampung lebih banyak turun ke lapangan, bahkan tapi ini jangan dicontoh, ya. Saya waktu kuliah itu seminggu suruh masuk 4 kali, itu masuk 2 kali itu pun harus dijapri dulu sama dosennya. Masuk enggak, kalau saya enggak masuk pun satu kelas enggak masuk semua waktu itu. Waduh. Jadi saya memang lebih banyak di lapangan dengan masyarakat, turun ke masyarakat, mengadvokasi konflik-konflik yang ada di masyarakat, sehingga saya selalu kepengen bahwa ketika ngomong apalagi ngomong divisi ini, lebih pengen merangkul teman-teman di SDM, artinya supaya bisa berhubungan luas, berkenal dengan banyak karakter dan segala macamnya. Itu ya passion mungkin, ya di situ. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ya, apa sih harapan seorang Koordif SDM nih ya bagi penyelenggara pemilu, khususnya Panwascam? Di sini Panwascamnya ada 45 orang, PKD-nya 136 orang. Apa sih harapannya gitu Mas? Oke. Jelas harapan saya sebagai Koordif SDM juga sebagai bagian dari lembaga yang kita banggakan sesuai tagline kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ujung dari itu semua jelas bahwa kita diberikan kesempatan baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat PKD. Saya harus tegaskan kembali bahwa siapapun yang berada di lembaga itu bahwa
yakini betul bahwa kita bagian orang-orang yang terpilih untuk membawa demokrasi di wilayah kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Itu arah orang-orang yang memang berada di lembaga ini. Yang harus selalu saya sampaikan pula bahwa jangan pernah berhenti ketika berhenti berbuat baik, apalagi dalam konteks memperjuangkan demokrasi, karena dengan demokrasi yang baik harapannya adalah akan muncul pemimpin yang baik. Dengan muncul pemimpin yang baik harapannya akan berimbas baik kepada masyarakat secara luas. Tapi dengan tujuan yang mulia itu harus dimulai dengan internal kita dulu. Apalagi kita sudah diatur dengan Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 bahwa kita kerja-kerja secara gotong royong, artinya jangan sampai di internal ada ekosektoral, baik antar sekretariat, antar divisi, atau antar yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya harus selalu berpesan, dan ini juga pesan buat saya secara pribadi, bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita, ketika kita melakukan tugas kita, lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan pernah berhitung dulu. Jangan pernah berhitung, artinya jangan pernah berhitung untungnya apa, ruginya apa. Makanya saya selalu ingat ada kata-kata atau bahasa Sanskerta di kitabnya orang Hindu, namanya Bhagavad Gita. Di situ ada bahasa begini, karmane wadikaraste mapale sukadacana. Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya tanpa pernah menghitung untung ruginya terlebih dahulu. Begitu kira-kira. Ya, jadi itu ya sahabat Bawaslu. Ini sampai saya yang biasanya senang nanya sampai terkesima ini. Banyak sekali dan ini isinya daging semua ya. Lakukan yang sebaik-baiknya, jangan sampai menghitung untung rugi gitu ya. Ruginya terlebih Waktu dahulu. saya, penghasilan saya dan segala macamnya, insya Allah Allah yang akan membalas gitu ya Mas ya. Mungkin demikian sahabat Bawaslu, insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau nanti ada kesempatan mungkin Mas Imam nanti akan kita undang lagi di sela-sela kesibukannya, karena ini Bapak Koardif kita lihat di Instagramnya Bawaslu mana-mana itu pasti muncul ya, karena memang sedang giat Bawaslu sekarang sedang giat melakukan upgrading bagi jajaran pengawas seperti itu. Demikian podcast Bawaslu Kabupaten Lampung Barat hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tombol lonceng di bawah. Sampai jumpa, Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.